Apa nih ya kata-kata yang paling tepat ya untuk kinerja IHSG dalam waktu 9 hari ya, 9 hari atau hampir 10 hari, 10 hari ya, 10 hari hari ini. tepatnya ya hari ini untuk penguatan yang sangat signifikan bahkan sampai ke 7.300 hampir ke 7.400. Tadi secara intraday sebenarnya kita lihat ya sudah hampir menyentuh ke level 7.400. Apa nih kata-katanya Sus ini, apa it's time gitu ya atau emang bullish time apa nih? Ya, Maria, sebenarnya mungkin saya sedikit singgung waktu kita bicara di bulan Juni ya. Saya masih optimis di bulan Juli IHSG itu bisa tembus di level 7.200-an. Dan ternyata kesentuh juga nih. Karena satu sisi kan saya pernah bilang, satu sisi pemerintah sudah memberikan kebijakan insentif gitu ya. Yang dimana periode Juni hingga Juli. Harusnya nanti itu akan berefek terhadap kinerja keuangan yang akan rilis di Juli 2025 untuk kinerja semester 1. Nah, ini sekarang sudah musim rilis kinerja keuangan nih Maria. Jadi kita tunggu saja hasilnya dan pastinya beberapa sektor akan terdampak oleh 5 kebijakan insentif tersebut. Kemudian ditambah lagi ternyata ada kado spesial dari Bank Indonesia kemarin ya Maria. Turun ya suku bunganya itu ya. kita nggak expect loh bahwa dia akan menurunkan suku bunga. Kalau saya sih mungkin memandang gini, mungkin memang sudah ada kebijakan insentif 5 biji itu ya. Tapi kan satu sisi pertumbuhan kredit perbankan perlu dicatat itu sudah turun di bawah level batasan dari BI sendiri. BI itu kan targetnya di awalnya 11 hingga 13%. Kemudian turun jadi 8 hingga 11%. Ternyata kemarin pertumbuhan kreditnya turun jadi 7,7%. Meskipun memang DPK-nya naik. Nah, berarti kan di sini DPK-nya naik, pertumbuhan kreditnya turun. Berarti orang lebih banyak nyimpen uang dong ya dibandingkan istilahnya dengan konsumsi gitu atau membeli barang. Nah, kalau kita lihat dengan adanya pemangkasan suku bunga, harapannya tingkat kredit bunga untuk KPR, untuk konsumsi gitu ya, itu bisa turun. Jadi kalau turun kan orang juga mau belanja kan expense-nya itu kan, cost-nya itu kan jauh lebih murah. Kemudian kalau Maria perhatikan memang hari ini ternyata beberapa saham saya cukup lihat cukup menarik sekali ya. Maria, di hari ini IHSG kita masih cukup baik pergerakannya meskipun kalau kita lihat memang banyak. Untuk terutama dari sektor perbankan hari ini memang sebenarnya kurang baik, tapi justru ada beberapa saham gitu ya yang menurut saya terutama dari saham-saham konglomerasi dan pengusaha yang hari ini kompak melesat akhirnya memang mendorong IHSG melaju di level saat ini yaitu di 7.300. Oke, sebelum kita bahas mengenai saham-saham konglomerasi, kemudian saham-saham yang baru saja IPO yang memang arah bertubi-tubi begitu ya, dan saham-saham IPO yang juga mengenjot transaksi yang cukup tinggi, IHSG di 7.300, 7.400 atau bahkan nanti ke 7.500 ini kan sebenarnya statementnya mereka tuh dia akan berada di titik mature. Kita tahu bahwa kita pernah berada di range ini cukup lama kemudian terhempas lagi. Nah, sebenarnya kalau di periode ini apa yang harus diperhatikan oleh para investor? Kalau menurut saya untuk periode saat ini sih saya masih optimis hingga akhir tahun masih bullish ya di level 7.500-an. Mungkin yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah sentimen dari global, terutama dari Presiden Amerika Serikat. Karena kayaknya kalau si Donald Trump ini ngomong apa kayaknya udah langsung cukup ngaruh. Tapi menurut saya itu hanya jangka pendek aja ya Maria. Untuk jangka panjang itu balik lagi terhadap memang kinerja ekonomi kita. Kita kan pertumbuhan ekonominya masih di bawah 5% ya, sementara targetnya kan di atas 5%. Tapi saya masih optimis dengan adanya insentif, kemungkinan nanti Bank Indonesia akan kembali mangkas suku bunga. Kita kan masih punya beberapa bulan lagi ya sampai akhir tahun. Harusnya itu yang akan menjadi sentimen bullish untuk IHSG nantinya. Oke, sekarang sudah berada di 7.300-an, saham-saham IPO sudah terprice in, kemarin udah sempat ada yang digembok-gembokin ya. Nah, ini kalau dilihat dari kelanjutan saham-saham yang mengerek IHSG gitu ya, saham-saham konglomerasi, seperti apa nanti powernya khususnya di pekan depan? Perlu dicatat ya Maria. Jadi kan sebenarnya kemarin ada 2 saham IPO double C gitu ya, di mana sempat ke UMA kemudian ke suspend. Hari ini ternyata arah lagi dong gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan untuk market cap-nya aja, CDI itu market cap-nya dengan harga saat ini ya 975 hari Jumat. Ini market cap-nya sudah 12 triliun Maria ya. Ini sudah mengejar transaksi perdagangan daily IHSG. Harian. Kemudian ditambah lagi ada koin. Koin itu market cap-nya sekarang dengan harga 590 sudah sekitar 1,2 triliun. Jadi 2 saham IPO ini aja powernya market cap-nya sudah besar gitu ya. Kemudian ditambah lagi kalau teman-teman perhatikan pada perdagangan akhir pekan ini ada beberapa saham, saya agak cukup mention gitu ya, beberapa saham konglomerat dan juga pengusaha. Mungkin kalau teman-teman perhatikan hari ini teknologi naiknya paling kenceng ya Maria ya, 4,55%. Itu sudah 3 hari berturut-turut sebenarnya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ternyata bukan saham GoTo
yang memang menjadi penopangnya. Hari ini saham GoTo justru turun 3,3%. Hari ini penopangnya adalah saham WiFi ya, atau solusi sinergi digital. Kita ketahui WiFi ini kemarin baru saja right issue. Nah, anehnya itu biasanya right issue ini kan justru Koreksi harusnya. jarang orang istilahnya nebus. Iya. Justru ini oversubscribe gitu. WiFi dari setelah right isunya itu laku banget gitu. Berarti ada apa nih kok laku banget gitu. Berarti memang saham milik dari Hashim ini yang memang ada keterkaitan dengan Presiden Prabowo berarti cukup menarik di mata investor. Akhirnya hari ini hampir mencatatkan arah. Kemudian hari ini kalau kita lihat di sektor energi juga lumayan ada kenaikan, ternyata ada kenaikan saham Toba. Jadi saham Toba kalau kita perhatikan hari ini juga naik bahkan sampai arah ya. Nah, kemarin kan sempat terdengar desas-desus bahwa Danantara kemungkinan akan masuk ke Toba gitu ya. Nah, kita tinggal tunggu kelanjutannya apakah nanti ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari Toba sendiri. Sebenarnya juga ada beberapa saham dari Prajogo Pangestu yang akhirnya kembali menguat lagi karena sentuhan kemungkinan akan masuk MSCI gitu ya. Jadi menurut saya ya memang saham-saham ini yang justru jadi penopang ISG di 2 pekan terakhir ini. Jadi sebenarnya ketika ada isu atau pemberitaan gitu yang cukup bisa memberikan yang baik terhadap satu saham, nah ini cukup lumayan oke kayaknya untuk para investor ya, memilih bertransaksi gitu ya. Tapi kalau di pekan depan apa sih yang harus kita perhatikan dari sisi sentimen, kemudian seberapa menarik nanti saham-saham dengan fundamental yang baik di Bursa Efek Indonesia, ada perbankan, ada beberapa yang capnya juga cukup besar. Ngambil momentum juga nih Susi, karena ini kan masih belum ternyata ya. Padahal kita berharap tadinya respon baik langsung diterima ketika penurunan suku bunga, tapi ternyata belum sampai dengan saat ini. Oke, jadi kadang-kadang gini Maria, saham-saham Indonesia itu kadang-kadang lagging. Contoh kita misalkan berkaca terhadap komoditas. Ketika komoditas batubara waktu itu naik sampai ratusan dolar gitu ya, itu saham batubara belum kemana-mana. Akhirnya baru kerespon ketika udah mulai pucuknya gitu, mendekati pucuk. Begitu juga harga emas. Harga emas dunianya udah sampai mana, tapi sahamnya juga istilahnya masih segitu-gitu aja, baru mulai merespon ketika beberapa bulan. Jadi menurut saya harusnya saham perbankan juga ngeresponnya itu nanti akan sedikit terlambat. Memang satu sisi mungkin yang menjadi pemberat karena memang pertumbuhan kreditnya masih turun. Tapi kalau secara valuasi saham-saham perbankan seperti BNI, BRI, Mandiri itu murah banget valuasinya. Satu hanya 1, bahkan BNI itu 0, BCA aja itu sebenarnya sudah sedikit mahal dibandingkan saham-saham BUMN. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang menyukai dividen kemudian fundamentalnya sebenarnya masih oke ya saham perbankan menurut saya masih oke ya. Tapi kalau sukanya yang high risk, high return gitu ya silakan pilih selain dari saham perbankan gitu ya. Tapi untuk pekan depan memang sayangnya sepi sentimen sebenarnya Maria gitu ya. Kalau pekan depan itu hanya ada suku bunga Cina gitu ya pada hari Senin, kemudian ada uang beredar dan juga mungkin yang paling penting adalah ada pidato The Fed. Jadi untuk arahan apakah kira-kira The Fed akan memangkas suku bunga atau kembali menahan suku bunga. Tapi kalau saya pribadi melihat data-data yang sudah rilis, inflasinya naik dari 2,4 jadi 2,7%, tenaga kerjanya kuat, kemudian kemarin data terbaru penjualan retailnya juga meningkat 0,6%, jadi menurut saya harusnya The Fed kembali menahan suku bunga. Oke, berarti sesuai dengan konsensus ekspektasi pasar juga begitu ya, bahwa The Fed akan arahnya ke sana. Nah untuk rupiah kita akan seperti apa nantinya Susi setelah kemarin cukup lama begitu ya melemah terhadap dolar, kemudian hari ini ada sedikit berita baik begitu ya dengan penguatan terhadap rupiah kita menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Ya kalau kita lihat hari ini ternyata rupiah sejalan ya dengan ISG, kan kemarin-kemarin kita nggak sehati gitu ya antara ISG sama rupiah, sekarang sudah mulai sehati lagi. Jadi memang kalau saya melihat sudah ada tanda perbaikan, tapi sebenarnya belum confirm banget ya, karena kan satu sisi sekarang ekonomi US sudah mulai baik nih gitu, kemudian ditambah tarif-tarif dagang yang memang akan membuat US ini lebih untung gitu ya, kemudian kemungkinan nanti akan surplus dari defisit jadi surplus, harusnya indeks dolar itu justru makin menguat. Justru menurut saya ini menjadi kewaspadaan bagi rupiah. Jadi nanti kita tinggal tunggu intervensi apa saja yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia.